Innal hamdalillah walhamdulillah an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ummah fil zalal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahutsukum wa nafsi ala ta'atillah la'allakum tuflihun. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yakni dengan mentaati segala perintah-perintahnya dengan segala kemampuan yang kita miliki. Jika kita diperintahkan untuk sholat, kita melaksanakannya. Jika kita diperintahkan untuk puasa, insya Allah 1 bulan lagi, insya Allah kita melaksanakannya. Jika kita diperintahkan untuk berbuat amal apapun itu, bersedekah, berwakaf, apapun yang kita infakkan di jalan Allah, insya Allah akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang takwa inilah yang dicatat oleh malaikat-malaikat Raqib dan Atid yang selalu menemani kita dimanapun, kapanpun, di saat kita sendiri maupun kita bersama-sama. Malaikat Raqib Atid tidak pernah luput dalam mencatat amal-amal kita. Baik jika kita membicarakan aib orang, baik ketika kita membicarakan aib diri kita sendiri, istri kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita, insya Allah Raqib Atid tidak pernah luput dalam catatan-catatannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insya Allah ridhoi. Ada 5 rukun khutbah yang harus kita sampaikan kepada jamaah sekalian, yang harus kita amalkan. Karena tanpa 5 rukun khutbah ini, maka batallah sholat Jumat itu. Yang pertama pastinya mengucapkan asmaullah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan memuji nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha pengasih kepada semua makhluk, maha penyayang kepada non-Islam. Itulah indahnya Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada orang Islam dia sayang, kepada orang non-Muslim apalagi. Bayangkan, kepada orang Islam kita nanti diganjar di dunia dan juga nanti di akhirat kita diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Ketika kita berwakaf, mewakafkan tanah untuk masjid misalnya, Allah akan membalasnya di dunia juga di akhirat. Barang siapa yang bersedekah walau hanya sebesar burung atau sarang burung atau lebih kecil daripada itu, maka Allah akan membalasnya sebuah istana. Masya Allah. Yang ini yang harus kita fahamkan kepada umat. Pahalanya bersedekah, pahalanya berwakaf, apapun itu, dalam bentuk apapun. Sekarang ada wakaf 10.000, ada wakaf 100.000, ada wakaf tanah, pendidikan, tidak punya harta, tenaga yang kita miliki, gotong royong membersihkan masjid, pakaian kepada saudara-saudara kita waktu bencana di Larantuka, dimanapun itu adalah semua wakaf yang akan dipersaksikan oleh Raqib Atid yang akan mencatat kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin
ya. Sholat kita belum sempurna, amal kita belum sempurna, apalagi puasa kita mungkin masih ada yang bolong-bolong. Tetapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar sekecil apapun amal kebaikan kita, tetap akan dicatat oleh Raqib dan Atid. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah yang pertama memuji Allah dan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan kalimat thayyibah tadi, dengan kalimat hamidah tadi, dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin tadi adalah kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada namanya syahadatain. Tidak pernah pisah syahadat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah kita bersyahadat, pastilah berdampingan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita lihat di Arasy nanti, di surganya Allah ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah berpisah. Makanya ketika orang mu'allaf atau orang non muslim masuk ke Islam, diucapkan syahadat, tidak sah syahadatnya kalau tidak mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan kita bersolawat dan kita bersyahadat, para malaikat akan bersyahadat kepada kita. Satu kali salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibalas oleh Allah 10 kali dengan man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, Allah akan bersalawat kepada kalian, kepada umat, kepada siapapun yang mengucapkan salawat 10 kali. Masya Allah. Kita ketahui bersama makna salawat adalah memberikan keselamatan, keberkahan. Ada misalnya gajinya cuma 1 juta per bulan, tetapi tahan untuk 2-3 bulan. Ya, ada yang gajinya pegawai bank 10 juta per bulan, tetapi tidak cukup. Itu namanya tidak berkah. Tetapi ada yang gajinya 1 juta per bulan, bahkan 100.000 per bulan, tapi itu bertahan untuk 3 bulan. Kenapa? Karena berkah. Berkah dalam artian selalu bertambah. Itulah makanya kita selalu masuk ke dalam rumah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar rumah itu berkah, istri itu berkah, anak-anak kita berkah. Anak-anak taat kepada orang tua itu adalah keberkahan. Anak itu tidak melawan kepada orang tua itu adalah keberkahan. Anak mendengar orang tuanya, sekali saja orang tua menyuruh kepada anaknya langsung taat. Sami'na wa ata'na ya orang tuaku. Dia mengucapkan terima kasih orang tuaku yang telah memberikan saya makan. Terima kasih orang tuaku yang memberikan saya minum. Terima kasih orang tuaku yang memberikan saya pakaian. Sementara teman-temanku belum ada pakaiannya. Itulah yang namanya berkah. Selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan nyawa, hidung, pernapasan yang diberikan oleh Allah selalu kita syukuri. Bahkan walaupun kita, na'udzubillah, terpotong tangan kita, atau kaki kita, atau telinga kita, apapun itu dalam tubuh kita, insya Allah diganjar oleh Allah dengan surga Jannatun Na'im. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah berwasiat kepada diri mimbar, ya, kepada khotib, kepada jamaah sekalian. Kita berwasiat untuk selalu meningkatkan takwa kita. Itu yang pertama. Kedua, meningkatkan jamaah, meningkatkan ketakwaan jamaah. Untuk apa kita meningkatkan ketakwaan? Untuk memperoleh surga yang paling tinggi. Yang paling tinggi surganya yang paling takwa. Bukan, Allah tidak melihat penampilan kita. Allah tidak melihat wajah kita. Bahkan kulit kita tidak. Allah tidak melihat itu semua. Apa yang Allah lihat? Yang Allah lihat adalah ketakwaan kita. Berapa puasa kita yang bisa kita, yang bolong yang bisa kita balas lagi di bulan-bulan yang lain, kita tutupi. Ya, sholat kita yang belum bisa kita sempurnakan di lain waktu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, bahkan 50 tahun yang lalu sholat kita bolong. Cobalah kita perbaiki. Dengan cara bagaimana? Siapa tahu setelah Jumat kita meninggal. Siapa yang tahu? Ya.
Hanya Allah yang tahu nyawa kita. Makanya kita harus memperbaiki sholat kita. Dengan cara apa? Mengqadha, ya. Setelah sholat fardu nanti, sholat fardu 5 kali, niatkan, ya. Usolli fardhu zuhri qadaan, artinya mengganti yang 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bahkan 50 tahun yang lalu kita ganti. Seingat kita, misalnya 4 tahun yang lalu saya tidak sholat zuhur, ya udah kita niatkan sholat zuhur 4 tahun yang lalu. Kita qadha, artinya mengganti. Qadha artinya mengganti. Ya, kalau adaan, sholli fardhu zuhri adaan lillahi ta'ala 4 rakaat lillahi ta'ala. Aku berniat sholat zuhur sekarang 4 rakaat. Kalau qadha artinya setelah sholat zuhur kita sholat di rumah sembunyi-sembunyi biar tidak dilihat sama orang. Tapi walaupun kita kasih tahu orang saya mau sholat zuhur ganti yang lalu, tidak apa-apa. Itu artinya jujur. Kita jujur kepada diri kita, jujur kepada jamaah, tidak apa-apa. Mereka juga tahu kita tidak sholat. Mereka juga faham kita tidak pergi ke masjid. Tetapi Allah tidak pernah menghukumi umatnya. Apalagi memberi azab ketika kita tidak sholat. Allah tidak memberi azab langsung. Tidak. Tetapi Allah nanti di akhirat. Itu sudah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diazab di dunia kita. Di kuburan mungkin baru kita diazab. Na'udzubillah. Makanya kita memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan saya yang dulu. Tidak sholat, tidak taat, tidak puasa, tidak berkah. Ya. Saya pemarah kepada anak, istri, keluarga, tetangga, semua. Bahkan kepada jamaah saya marah mungkin. Ya. Siapa tahu ada anak-anak yang main-main di masjid. Padahal itu ya nanti yang kita cari. Padahal itu yang kita marahi ketika ribut di masjid. Padahal nanti kalau sudah mereka besar, kita cari. Mana jamaah-jamaah ini? Padahal dulu kita yang tarik telinganya. Kita yang pukul pahanya sehingga dia takut pergi ke masjid. Kenapa? Karena kita marahi dia sehingga dia dewasa takut dia pergi ke masjid. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Dia kafir. Gara-gara kita dia tidak pergi ke masjid. Itu dicatat oleh Raqib Atid. Jangan sampai kita marahi anak-anak kita ke masjid sehingga dia tidak mau lagi datang ke masjid. Sehingga apa? Bukan dosa bapak lagi. Dosa-dosa anak-anak ini bapak yang tanggung karena dia tidak ke masjid. Makanya bapak yang berdosa. Itulah yang saya khawatirkan kepada kita semua di sini. Jangan sampai Allah datangkan lagi gempa-gempa yang maha dahsyat. Itu yang kami khawatirkan. Saya ketika dikabarkan gempa, saya berdoa, ya Allah selamatkan warga NTT. Saya lagi di Makassar ketika gempa kemarin. Makanya saya berdoa kepada Abah Saad, ya Abah, doakan saudara-saudara kita. Karena Abah Saad telepon kepada saya, Abah Rashid. Ya Allah, itulah makanya kita saling mengingatkan. Dalam artian kami saling menyayangi jamaah-jamaah sekalian. Jamaah sekalian pun sayang kepada kami. Begitupun sebaliknya, anak-anak harus sayang kepada orang tua. Nanti orang tua kalian sakit, tidak bisa kemana-mana, kalian akan pikul ke dalam WC. Karena begitu juga waktu orang tua kalian bayi. Orang tua kalian mencepokkan kalian. Orang tua kalian memandikan kalian. Memberikan kalian pakaian yang layak. Sehingga kalian bisa dipuji-puji oleh orang. Itulah kalian makanya harus berbakti kepada orang tua. Sehingga mereka bisa berterima kasih pada kalian. Kalian juga bisa berterima kasih pada orang tua kalian. Kepada ibu kalian. Kepada ayah kalian. Memeteskan keringat. Bahkan keluar darah. Potong tangannya karena luka. Kena pisau, kena parang. Karena apa? Demi memberi kalian makan. Makanya jamaah-jamaah sekalian, anak-anakku sekalian, kalian harus taat kepada orang tua kalian. Itulah sunnah yang paling dilupakan oleh jamaah kita sekalian. Anak-anakku. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat setelah berwasiat adalah berdoa, mengucap kalimat. Ya, kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat yang di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru salat Jumat, salat 5 waktu, maka salatlah, maka segala apa yang kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Makanya ketika kita diperdengarkan oleh azan, hayyalas sholat, hayyalal falah, mari kita tegakkan sholat. Kita tegakkan pendirian kita bahwa kita Islam, kita sholat, kita bersyahadat. Rukun Islam ada 5.
setelah syahadat, ya, puasa, sholat, zakat, ya, naik haji bagi yang mampu. Kalau ada satu yang hilang, cacat Pak, cacat keislaman kita, cacat anak-anaknya. Kalau ada satu yang tidak kita kerjakan, kalau kita safar perjalanan jauh, boleh kita memotong 2 rakaat sholat zuhur. Maghrib tidak bisa dipotong, harus 3. Ya, begitupun bisa dipotong untuk 2 rakaat. Itulah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak memberatkan kita ketika kita lagi di laut. Boleh 2 rakaat, boleh, ya. Kalau zuhur, asar boleh 2 rakaat karena kita perjalanan, ya. Kecuali maghrib tidak boleh dipotong, apalagi subuh jadi 1 tidak boleh karena sudah fadailnya wajibnya 2. Ya, itulah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu was-samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ghfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil mujrimin fansurna 'alal qaumil munafikin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa li dzikrillahi akbar. Aqimus shalah.